Oke, udah Ya, kelihatan. siap. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cybertruck akan mempresentasikan kira-kira SGAM dari Cybertruck kami sendiri. Saya yang akan mempresentasikan saya sendiri, Abdurrahman Al-Muharik, dan Fajar Ibnu Mukhlis, atau Fajar, atau Ibnu. Oke. Aduh, ini gimana sih? Nah, kira-kira kalau misalkan dari overview, Cybertruck itu adalah full EV. Nah, yang dikembangkan oleh perusahaan Tesla. Nah, Tesla Motor itu sendiri itu didirikan pertama kali itu 2004. Nah, sedangkan produk pertama mereka itu 2008. Kemudian Cybertruck ini diperkenalkan sejak tanggal 21 November 2019 atau dipamerkan gitu ya di perusahaan mereka sendiri. Nah, dan tapi masalah buat kita sendiri sebagai presenter yaitu mencari informasi ini. Halo, sebentar, agak delay suaranya. Oh, Halo, halo. Halo. Ya, Pak. Agak halo. agak delay, Muharik. Oh, dari Arik. Oh, mungkin saya sambung dulu aja sekalian. Iya, ya. Nah, jadi masalah yang kita hadapi itu untuk Cybertruck ini sendiri adalah Cybertruck itu belum diproduksi secara massal. Jadi baru akan diproduksi akhir tahun 2021. Jadi untuk yang ada yang kami presentasikan itu adalah desain terakhirnya. Jadi masih sangat memungkinkan ada banyak perubahan dan belum banyak informasi yang bisa kami peroleh dari situ. Mungkin Arik sudah tersambung Halo. lagi. Ya, silakan. Sambung. Terus kemungkinan bisa dibilang berhasil. Soalnya setelah dari diperkenalkan tanggal 21 November itu, 1, hari setelahnya udah ada. Waduh, 1,5 hari ya. Ya, ya ini pun si prior. Nah, dan baru saat 26 November atau sekitar 5 hari setelahnya. Nah, kira-kira ini yang kita akan presentasikan kali ini. Ada 5 kunci, 5 ya. Nah, sebelum itu kita mau semacam menjawab pertanyaan yang kira-kira belum bisa kita jawab kemarin. Nah, yang pertama itu ini bisa dipresentasikan oleh Ibnu. Oh ya, jadi pertanyaan dari Ranggo, yaitu moto dari Cybertruck kan mempunyai kegunaan lebih dari truk lainnya dan performa lebih dari sport car. Nah, terus jika dilihat dari kompetitornya, Ford Super Duty, apakah tujuan tersebut tercapai? Jadi jawabannya, untuk performa suatu truk sendiri memang kalah, terutama dari segi towing dan payload capacity-nya. Tapi kalau jika dibandingkan dengan Ford Super Duty, itu Cybertruck jauh lebih unggul. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Untuk pertanyaan selanjutnya, dari saudara Mugi. Jadi Mugi menanyakan tentang kalau di Cybertruck ini sebenarnya ada 3 spesifikasi, itu pun termasuk dalam waktu pre-ordernya. Nah, yang pertama itu ada single, dual, dan tri. Nah, kira-kira kalau yang tri itu gimana gitu kata dia. Nah, kalau yang sering diproduksi itu pastinya single dan dual. Nah, sedangkan tri ini pun baru-baru banget diproduksi teknologinya. Nah, yang memproduksi itu sendiri yang pertama kali adalah mobil Audi e-tron ini. Ini tuh kalau nggak salah termasuk full EV juga. Nah, kalau dilihat di sini, kalau bisa dilihat di sini kita anotasi dikit. Nah, pokoknya di bagian belakang, di ban kiri dan ban kanan, sebenarnya dia
mempunyai dua mesin. Nah, di mana kalau misalkan dua motor itu cuma depan dan belakang. Nah, kalau di trimotor itu belakangnya dua. Di mana duanya ini independen. Jadi kalau misalkan kirinya terhambat, kanannya masih bisa gerak gitu kira-kira. Kalau misalkan kanannya terhambat, kirinya bisa gerak. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudara Genta. Ya, untuk pertanyaan dari Genta itu charger Cybertruck apakah CCS atau supercharger atau bisa keduanya? Nah, jadi untuk Tesla sendiri sebenarnya menyediakan port khusus untuk di mobilnya. Terus untuk mobile connector itu tidak disertakan sebagai peralatan standar saat pembelian mobil Tesla yang baru. Jadi mobile connector itu bukan yang langsung ada ketika membeli mobil Tesla itu, bukan langsung komplit di situ. Terus jadi disarankan untuk memasang wall connector sendiri di rumah dan membiarkan Tesla Mobile Connector itu di bagasi mobil sebagai opsi cadangan saat bepergian. Jadi untuk wall connector di rumah itu bisa untuk pengisian ketika di rumah, yang pengisian biasa itu untuk regular charging. Kemudian kalau Tesla Mobile Connectornya itu bisa untuk pengisian atau charging saat bepergian. Terus kemudian Cybertruck juga ternyata tidak kompatibel dengan CCS. Tapi kalau Cybertruck di sini kompatibelnya sama CHAdeMO. Ya, jadi membutuhkan untuk membeli adapter CHAdeMO terlebih dulu. Nah, kira-kira kalau misalkan dilihat secara keseluruhan, bagaimana kita mengisi mobil Tesla itu sendiri, kira-kira ada banyak opsi yang bisa dilihat di slide. Mobile connector tersendiri sebenarnya sangat berhubungan dengan pengisian saat di rumah, baik itu rumahnya menghasilkan tegangan-tegangan tertentu. Untuk pertanyaan dari Arlin, kan spesifikasi material Cybertruck itu sangat kuat yang diklaim anti peluru dan sebagainya itu, terus bahannya terbuat dari material baja yang mungkin agak beda dengan mobil-mobil pada umumnya yang dari aluminium itu. Nah, terus pertanyaan Arlin, semakin safety untuk pengemudinya seperti apa? Karena semakin kuat material, vibrasinya semakin besar juga. Nah, jadi untuk aspek safety dari Cybertruck itu, pertama, bodi yang bulat jika ditembak seseorang. Jadi ini tuh diklaim anti peluru gitu. Terus kemudian kaca bernilai crack kecil atau susah pecah. Jadi jika mungkin mengalami kecelakaan itu Cybertruck sampai terbalik atau ada obstacle yang mengenai kaca itu, kacanya susah pecah. Jadi itu termasuk salah satu safety-nya juga. Kemudian ada airbag untuk pengemudi jika terjadi benturan gitu. Terus Cybertruck ini juga diklaim sebagai top bahkan best safety car. Mantap, seperti bisa ini. share video. Nah, seperti ini video safety-nya. Ya. Kalau di misalkan kita lihat di video ini sistem di dalam mobilnya ya, sistem kontrol. Di mana dia bisa ngindarin sendiri gitu. Atau bahkan lebih baik daripada manusia saat misalkan di perjalanan. Kita bisa lihat di sini perjalanannya sedang di tol, di mana itu kecepatannya termasuk tinggi. Nah, ini kira-kira contohnya di tol lagi. Wush, mantap. Nah, dia berhenti sendiri gitu. Kalau misalkan kita lihat manusia penglihatannya hanya sebelah depan aja, nah Tesla ini bisa ngelihat dari belakang, kiri, kanan, dan depan. Pokoknya
360 derajat, di mana itu sangat berbeda dengan penglihatan manusia. Nah, terus di sebelah kiri kita bisa lihat apa ya, semacam meme atau gimana gitu, di mana kalau misalkan kita pernah nonton film Marvel, itu mobil dari apa ya, ceritanya nih itu sangat bagus safety-nya, bahkan ditembak-tembak dari berbagai jarak tetap kuat. Nah, kira-kira safety itulah Cybertruck itu sendiri. Mau menambahkan juga, jadi Cybertruck itu dilengkapi dengan 12 kamera dari berbagai sisi mobilnya itu. Untuk Kemudian, ya. ya, Nah, bagaimana biaya operasi Cybertruck ini sendiri? Halo? Masuk kan suaranya? Masuk. masuk. Jadi kalau dilihat biaya maintenance dari Cybertruck ini sebenarnya bisa dibilang termasuk lebih murah daripada yang non EV atau yang bisa kita sering lihat itu adalah minyak. Nah, dimana kalau misalkan dilihat di total ini benar-benar total gitu ya, termasuk dari apa namanya, harga energi, terus biaya apa, pajak dan lain-lain, itu Tesla termasuk baik. Nah, kita baru mendapatkan contoh Tesla Model 3. Nah, kira-kira Cybertruck ini sendiri pun juga nggak beda jauh, soalnya satu perusahaan juga. Kira-kira begitu asumsi kita. Oh, Karena ini untuk informasi dari Cybertruck-nya sendiri kami belum mendapatkan. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya terkait full self-driving. Nah, kira-kira gimana sih full self-driving itu bekerja? Kira-kira bisa dilihat di video ini. Nah, di videonya sebenarnya ini mungkin beberapa kamera contoh ya, di mana 3 kamera yang kiri, depan, dan kanan gitu. Itu semuanya semacam apa ya, memproses lah. Kalau misalkan kita pernah coba awal-awal ikut mata kuliah pengukuran Pengolahan citra. pengukuran apa Nu? Nah, ya Ada ya? kira-kira begitu. Pengolahan citra ada ya? Kenapa, Pak? Kuliah pengolahan citra, image processing Ya, ada ya? maksudnya itu kuliah mata kuliah pengolahan citra. Kira-kira Tesla pun memakainya di mobilnya, gitu, menerapkan di mobilnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini si pertanyaan juga ya. Perbandingan efisiensi. Nah, levelnya pastinya kalau antara kita bandingin yang pertama yang RWD dan FWD, di mana F itu yang di depan, ban depan, sedangkan RWD yang di belakang. Nah, FWD pastinya dia lebih efisien karena mobilnya itu sendiri langsung berhubungan dengan roda karena mesinnya di depan. Sedangkan RWD itu harus diberi komponen-komponen lagi sehingga dia tidak lebih besar efisiennya daripada FWD. Nah, sedangkan kita misalkan bandingkan antara trimotor dan single motor, itu kita lihatnya ke biaya, walaupun AWD itu lebih apa ya, semacam efisiennya emang kurang soalnya banyak komponen. Nah, tapi kalau dilihat dari segi biaya itu lebih menguntungkan AWD, sehingga Cybertruck sendiri emang banyak yang ya spesifikasinya sendiri pun ada AWD dan atau kita sebut 4WD gitu. Nah, kita akan baru masuk ke slide-nya. Pertama ini ada di business layer, mungkin dipresentasikan oleh Ibnu. Nah, jadi untuk layar pertama yaitu bisnis layar. Next. Nah, jadi seperti yang kemarin kami presentasikan bahwa
apa yang menjadi moto dari Cybertruck itu adalah better utility than a truck with more performance than a sport car. Nah, jadi aspek bisnis dari Cybertruck itu adalah memiliki utilitas atau kegunaan yang lebih baik dari truk biasanya, truk lainnya, dan memiliki performansi yang lebih bagus daripada mobil sport. Nah, jadi dari sini yang pertama tadi meningkatkan performa itu berupa itu menjaga baterai untuk sistem BMS-nya, baterai management sistemnya, kemudian meningkatkan kecepatan juga, di mana dari kecepatan ini salah satunya itu yang itu untuk ngangkat itu bisa dalam waktu sekitar 2,9 detik dari kecepatan 0 sampai 100 kalau nggak salah. Nah, terus kemudian untuk meningkatkan kenyamanan pengguna juga dengan berbagai fitur yang mungkin sebagian telah dibahas di slide yang sebelumnya. Kemudian yang aspek bisnis yang kedua itu memperbanyak utilitas. Nah, jadi utilitas di sini itu berupa data historis, kemudian ada juga penentuan rute otomatis. Nah, ini untuk penentuan rute otomatis ini nanti jadi dia itu bisa menentukan kalau misalkan kita mau bepergian dari titik tertentu ke titik tertentu gitu. Nah, jadi ada apa ya, semacam rute pilihan terbaik gitu, di mana pasti itu mempertimbangkan dengan ketersediaan charging station di jalur-jalur atau rute-rute tersebut, dan memperhatikan juga kira-kira kecukupan dari energinya juga. Terus kemudian ada fasilitas autopilot juga sama safety driving seperti yang tadi telah dijelaskan di sesi Q&A tadi. Mau menambahkan juga kenapa bisa disebut arah bisnisnya itu memperbanyak utilitas daripada truk yang lain, karena emang di truk yang lain itu sangat jarang atau malah tidak ada terkait fungsi-fungsi yang bisa kita sebut di sini, mana autopilot, safety driving, penentuan rute otomatis itu tidak ada di gasolin gitu. Kemudian kita juga berani nyebut ini meningkatkan performa daripada truk car, soalnya dia ngebandinginnya terhadap terhadap sport car, bukan truk car. Kalau misalkan ya, jadi lebih meningkatkan performa dibandingkan sport car, karena sport car sendiri spesifikasinya jauh lebih kalah daripada truk car dari Cybertruck ini. Nah, ini kira-kira motonya ya. Better utility than a truck with more performance than a sport car. Moto yang diangkat oleh Cybertruck itu sendiri. Kemudian next. Selanjutnya dari komponen layar. Nah, jadi pertama dari pembangkitnya, dari aspek dari generation. Jadi menggunakan pembangkit dari PLN. Kemudian setelah itu transmisinya dan sampai distribusi dari high voltage ke middle voltage, kemudian ke low voltage. Nah, untuk DIR-nya sendiri itu ada DC charging station sama AC charging station. Untuk DC charging station itu akan terhubung ke grid inverter, kemudian dari DC itu sendiri akan langsung berhubungan ke sistem baterainya. Kemudian untuk AC charging station, itu terhubung juga ke grid inverter, kemudian ke DC-DC converter,
Kemudian penggunaannya untuk DC converter itu diantaranya adalah untuk touchscreen monitor, yang touchscreen monitor itu nanti informasi-informasinya akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Kemudian untuk charging port juga, di mana charging port itu terletak di bagian belakang pickupnya. Kemudian juga untuk kamera. Terus kemudian juga untuk AC, untuk AC-nya itu dia untuk menggerakkan motor, untuk menggerakkan AC kompresor juga. Jadi untuk apa ya? Untuk alat-alat pneumatik yang tersedia di situ. Kemudian dari segi apa namanya? Domain field-nya di lapangannya itu ada BMS yang terhubung dengan baterai sistem tadi akan ini ke BMS, baterai management system. Dan kemudian ada sensor beban listrik dan controller beban listrik. Kemudian untuk domain station-nya itu ada modul lokal BMS sama modul lokal Cybertruck itu sendiri. Nah, kemudian untuk operation-nya, di mana modul lokal Cybertruck itu akan terhubung ke autopilot controller, di mana autopilot controller itu akan mengontrol tentang fasilitas autopilotnya. Kemudian untuk Cybertruck itu dihubung dengan Wi-Fi Cybertruck. Jadi untuk Wi-Fi app Cybertruck itu akan digunakan untuk Tesla app dan juga navigate untuk route seperti yang tadi. Jadi untuk Tesla app itu sendiri yang bisa diakses, terus bisa diakses isinya tentang ya pokoknya ada banyak di situ, nanti Tesla app juga akan dijelaskan di belakang. Dan untuk base route, untuk rute terbaik yang bisa ditempuh ketika bepergian itu. Terus kemudian untuk modul pusat BMS-nya itu nanti akan digunakan untuk menampilkan display lokal BMS. Kemudian untuk EV Electronic Control Unit itu untuk touchscreen yang berisi ada banyak informasi yang bisa diakses di situ, diantaranya HVAC-nya dan lain sebagainya. Jadi bisa diatur dengan touchscreen gitu. Nah, kemudian dari komponen layernya juga itu ada regenerative braking, di mana regenerative braking ini membuat pengendara EV mendapat extended range. Jadi regenerative braking ini tuh merupakan salah satu komponen penting dari mobil listrik yang mungkin tidak dimiliki oleh selain mobil listrik gitu. Jadi intinya dari regenerative braking ini, ketika regenerative braking bekerja ketika di rem gitu, jadi dia mencegah untuk energi terbuang begitu saja gitu. Jadi bisa digunakan kembali ke baterainya lagi. Jadi bisa mencegah kehilangan energi begitu saja gitu. Kalau mau menambahkan, di regenerative braking ini komponen dari Cybertruck-nya sendiri pastinya tetap menyediakan rem cakram. Nah, akan tetapi sangat jarang dipakai karena
dari sistem regenerative braking ini sendiri. Nah, yang kita tahu regenerative braking itu misalkan kita udah menekan pedal rem. Nah, mobilnya itu malah bukan mencengkram rem cakramnya, akan tetapi dia malah membuat rodanya itu bergerak begitu saja, akan tetapi rodanya gerakannya itu ditransfer ke generator. Makanya dan generator itu pastinya butuh suatu energi kinetik sehingga dapatlah energi listrik dari generatif tersebut. Nah, sedangkan sebenarnya regeneratif ini juga punya batas minimum di mana kalau misalkan ternyata kecepatannya dikit atau nggak terlalu besar, dia malah nggak ngasilin energi. Nah, sehingga dibutuhinlah rem cakram. Nah, rem cakram ini pun juga berguna, jadi rem cakramnya berguna waktu misalkan udah pelan banget, ataupun saat remnya dadak banget. Nah, remnya dadak banget itu juga masih butuh rem cakram, sehingga benar-benar berhentinya pas, dan generatornya juga berputar sedikit gitu. Nah, kemudian ada yang mau ditambahin atau udah? Next. Nah, kemudian kita masuk ke communication layer. Jadi di communication ini bagaimana informasi di dalamnya berhubungan. Kita masih semacam masih belum masih agak mengawang sebenarnya, dan masih mengira-ngira dari contoh yang diberikan gitu. Kalau yang contoh yang diberikan itu BMS dan modul lokal BMS-nya bagaimana berkoneksi, itu ada memakai Modbus, kemudian yang pastinya kita tahu koneksi antara Wi-Fi dan Tesla App pastinya menggunakan TCP/IP. Kemudian base rute tersebut sebenarnya juga semacam membutuhkan Wi-Fi, soalnya dia membutuhkan sistem yang ada di perusahaan Tesla itu sendiri untuk memprogram sehingga dapat hasil yang terbaik. Nah, kemudian di sini kita ada lupa autopilotnya pakai koneksi apa. Kemudian di sini ada pakai Ethernet dan lain-lain. Gitu kira-kira. Nah, terkait konektivitas juga berhubungan dengan bagaimana Tesla ini berkomunikasi. Jadi Tesla itu sebenarnya berkomunikasinya dengan semacam mobile seluler. Kalau misalkan kita pakai di Indonesia itu misalkan sinyal Telkomsel atau sinyal AIM3 dan lain-lain. Nah, di mana dia udah ngasih paket. Kalau misalkan premium itu jadi bisa dipakai di mana aja, dan berhubungannya nggak ke semacam koneksi Wi-Fi di tiap tempat sehingga pindah-pindah gitu. Maksudnya terputus terus nyambung, terputus nyambung. Tapi dia benar-benar semacam menyediakan jaringan yang di mobile. Gitu. Kira-kira gitu sih. Nah, tapi sebenarnya nggak harus dengan premium pun bisa mengakses Tesla ini sendiri dengan melalui Bluetooth gitu. Dimana di Bluetooth ini bisa navigasi, pastinya navigasi depan, belakang, maju mundur, dan kemudian peta dasar. Peta dasarnya mungkin disediakan secara langsung, soalnya emang di-download secara offline gitu. Kira-kira gitu. Nah, dan apa aja yang bisa diakses dari Wi-Fi itu sendiri atau jaringan mobile itu bisa dilihat di tabel. Ada navigasi, live traffic, satellite, video streaming, karaoke, musik streaming, internet browser. Itu semua bisa diakses jika udah premium gitu. Nah, terus apa aja sih informasi yang sebenarnya dihubungkan saat Tesla itu misalkan udah bekerja? Nah, itu kira-kira bisa dilihat di slide ini.
eh di mana kalau ini mungkin kita lupa ngasih panah gitu ya. Jadi di sini ada semacam controller, di mana controller ini sebenarnya arah datanya tuh kayak gini. Nah, kita membuat ini hampir semacam meniru mungkin dari contoh yang diberikan, sehingga tidak semacam apa ya, per kabelnya ini dibuat gitu, per hubungan itu dibuat apa sih informasinya. Nah, tapi kita lebih ke apa aja yang informasi yang diakses oleh kira-kira modul pusat BMS atau electronic vehicle, electronic control unit. Nah, dan base rutenya sendiri apa aja yang dibutuhkan dan dikeluarkan. App-nya sendiri apa informasi yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan. Termasuk di autopilot juga. Gitu. Nah, mungkin yang beda dari Cybertruck ini sendiri, di Cybertruck itu dia membutuhkan data coolant flow, soalnya dia memakai sistem pendinginan di baterainya yang sebelumnya kita sebut baterainya itu tabung gitu ya, tabung kecil ya, baterai AA mungkin ya ukurannya. Nah, di mana dia membutuhkan flow tertentu yang mendinginkan baterainya. Kemudian di sini ada milige. Nah, itu kira-kira jarak tempuh, itu pun juga dihasilkan oleh mile age ya. Kemudian di sini juga ada electronic control unit, di mana kita tuh bisa ngatur suspension height-nya. Nah, yang mana mungkin dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada HVAC juga. Nah, kemudian di autopilot sendiri yang bisa kita lihat di sini tuh sebenarnya udah terbentuk juga fungsi safety-nya selain mengendarain sendiri. Nah, di situ ada kamera, ada ultrasonic, ada radar juga, dan pakai user location juga. Nah, user location ini sebenarnya lebih ke set point ya. Jadi di mana user ini pengennya parkir di mana itu dia bisa semacam ya, kita belum melihat lebih lanjut sih gimana cara prosesnya. Mungkin dengan mengklik bagian tertentu sehingga dia tuh bisa parkir sendiri. Nah, ini pun dia mengontrol apa yang dikontrolnya pun juga dari akselerasi dan steeringnya. Kira-kira itu dulu. Nah, kalau misalkan dilihat di layar informasi, ini tuh termasuk di touchscreen ya, di electronic control unit. Kira-kira kita mendefinisikannya ini semacam electronic control unit di bagian HMI-nya. UI, UX dari usernya itu sendiri. Nah, mungkin menjelaskan lebih lanjut terkait suspension height. Di Tesla ini dibutuhkan data tentang suspension height, soalnya truk itu sangat semacam dibutuhkan adaptive suspensionnya. Jadi kalau misalkan di dalam suatu hutan di mana jalannya tidak benar, itu dia menaruh suspension height-nya ke bagian yang tinggi supaya dia jarak antara roda dan bodinya itu tinggi. Dia jadi tinggi sendiri gitu. Nah, untuk ngaturnya pun bisa di sini, di mode ini. Ada high, ada standar, ada low. Kalau di low ini kemungkinan besar dipakainya di jalan tol sehingga Cybertruck ini berjalan secara efisien. Soalnya airflow itu baik jika misalkan mobilnya lebih rendah, gitu kira-kira. Kemudian kita masuk ke function layer. Fungsi apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan semua hal tersebut. Nah, kira-kira bisa dilihat di slide.
Jadi kalau tadi sebutannya suspension height, data suspension height-nya dibutuhkan, maka kita mendapatkan fungsi masukkan besaran suspensi. Nah, kemudian perpindahan dari gear-nya pun juga diatur, masukkan temperatur dan lain-lain. Kira-kira yang baru yang kita buat itu begini function layer. Nah, tadi dari misalkan kita ngelihat ke moto dari Cybertruck ini sendiri, di mana ini adalah utilitas yang dibulatkan ini. Nah, utilitas ini fungsi-fungsi yang nggak dipunyain dari truk-truk lainnya, yaitu line supporter, avoid crash, auto park. Kemudian di sini ada penentuan rute tercepat, pengolahan data energi. Jadi kalau pengolahan data energi ini mungkin lebih ke semacam dia menentukan rute di mana kalau misalkan kita lihat slide-slide sebelumnya, dia melihat supercharger yang ada di jalanan, sehingga dia melihat data data jarak tempuh dan supercharger yang terdekat. Kira-kira bisa dilihat di slide selanjutnya ya. Nah, kira-kira bisa lihat di sini. Nah, ini masuk ke fungsi pengolahan data energi di sistem routingnya. Jadi dia mendata mobil kita apa. Di sini kita baru dapat model, contohnya model 3. Karena Cybertruck sendiri yang sebelumnya kita lihat juga masih belum diproduksi. Dalam perjalanannya dia semacam misalkan dari Oklahoma City dari sini, kemudian ke Utah. Nah, di sini dia mendata jaraknya berapa, sisa berapa, jarak tempuh maksimal berapa, kemudian harus ngecas dan lain-lain. Kira-kira begitu. Sehingga ya. Nah, kemudian ini mungkin lebih ngejelasin di yang fungsi yang utilitas mungkin lebih ke performa untuk truk itu sendiri, di mana performanya untuk masukan besar suspensi. Nah, sebenarnya fungsinya juga selain memasukkan secara manual, itu juga ada secara otomatis. Di mana kalau misalkan kita lihat di gambar, itu dia lebih jarak antara ini dan ini lebih besar. Nah, ini untuk truk biasa. Sedangkan misalkan udah memakai Cybertruck, ini beberapa detik setelah ini dia akan mengadaptasi sendiri sehingga jarak ini mungkin bisa diperlebar, bisa lebih ditinggikan sehingga jarak yang lebih ditinggikan sedikit ini bisa sama dengan yang di depannya. Jadi nggak naik kayak gini lagi, tapi tetap datar mobilnya. Kira-kira gitu. Walaupun ada laut yang berat di belakangnya. Tuh. Di sini bisa dibaca di teksnya, di mana sistem pegas otomatis yang membuat Cybertruck menyesuaikan dirinya sendiri menjadi seimbang kembali walaupun ada beban berat di belakang. Gitu. Kemudian yang sistemnya yang dilakukan secara manual itu yang di tadi biar dia lebih efisien saat di perjalanan tol misalkan. Nah, kira-kira begitu. Mungkin itu aja slide dari apa yang bisa kita paparkan. Untuk pertanyaannya. Ya, silakan, itu pertanyaannya udah banyak banget tuh di chat. Ya. Dari mulai Ahmad Asikin tuh untuk Tesla Trimotor itu. Chatnya pertanyaannya udah banyak banget tuh. Beberapa pertanyaannya udah ada 10 belum tuh? Nggak tahu tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih dari 10. Lebih dari 10, ya betul. Mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Edi dulu. Oh ya, silakan. Nah, untuk baterai sebenarnya kami masih belum menemukan spesifik baterainya seperti apa. Informasi yang seperti itu
masih belum jelas, tapi kami baca juga dari berbagai sumber itu, untuk Cybertruck sendiri itu mungkin akan hampir sama dengan Tesla Model X. Jadi untuk kapasitas baterainya sendiri itu dibandingkan dengan Tesla Model X itu sekitar 113% lebih besar. Jadi kemungkinan baterainya juga kalau untuk Tesla Model X kan 75 kWh. Jadi mungkin untuk Cybertruck kapasitas satu baterainya sekitar 87,5 kWh. Kemudian untuk baterai charging atau swap, ini adalah baterai charging. Terus kemudian untuk charging time-nya sendiri itu ada beberapa, ini juga dari Tesla, karena ngikut Tesla pada umumnya. Jadi untuk charging time sendiri bervariasi. Untuk yang paling cepat itu untuk fast charging itu bisa sekitar 44 menit. Kemudian untuk charging time reguler itu sekitar 21 jam 30 menit untuk tipe 3 fase. Sebentar. Jadi untuk 3 fase 16 ampere itu sekitar 21 jam 30 menit. Terus untuk range atau jarak tempuhnya itu berkisar dari 540 sampai 1080 km untuk jarak tempuh dari Cybertruck itu. Seperti itu, Pak. Semua pertanyaan Pak Edi dijawab no. Iya. Oke. Itu mulai dari Ahmad Asyikin tuh jam 2 tadi pertanyaannya. Oh ya. Iya. Nah. Pertanyaannya untuk Tesla Trimotor, nah ini kita juga udah perhatikan ya, kalau misalkan yang kita lihat dia berbeda gitu antara penggerak dari ban kiri belakang dan ban kanan belakang. Nah, yang jadi kendala misalkan ini mungkin yang nanya udah ngerti juga, kalau misalkan yang sebelah ban kirinya lebih cepat dari ban kanan, nah dia malah belok kiri sendiri gitu, padahal ban depannya itu bilangnya lurus. Ini kan bisa berbahaya. Kira-kira kemungkinan bisa belok kiri sendiri kira-kira. Nah, itu pastinya juga gimana ya? Mungkin ada sesuatu. Nah, kita belum lihat lebih lanjut. Mungkin ada suatu sistem pengontrolan yang lebih lanjut di mana dia bisa sinkron. Gitu. Ya, kita belum lihat lebih lanjut sih. Apa nama sistem pengontrolannya atau dia hanya memberikan satu sinyal akan tapi powernya nggak apa-apa, beda-beda gitu. Kita tahu, kita mungkin bisa ngeliat di sini mungkin kabel yang merah ini. Nah, ini apa ya? Beda kabel tapi dari DCU yang sama gitu. Nah, mungkin apa ya, DCU-nya ini membuat arus yang sama sehingga dengan sedemikian rupa sehingga dua kabel sinyal ini tuh menghasilkan ya itu kira-kira kecepatan yang sama gitu, putaran yang sama. Kira-kira gitu sih. Cybertruck tidak
tidak beda jauh dengan sistem ini. Kita nambahkan sedikit. Jadi ini ya udah jelas. Jadi kontrolernya untuk setiap motor di sini ini dikontrol oleh drive control unit ini. Jadi dia yang melakukan sinkronisasinya. Nah, gimana cara sinkronisasinya? Nah, ini dia pakai ini komunikasi drive by wire pakai flex ray connection. Jadi itu adalah protokol komunikasi. Nah, itu mungkin jadi di lapisan komunikasinya itu ada flex ray communication gitu. Begitu. Ya, silahkan lanjut. Selanjutnya yang ini ya, kenapa layar komponen perlu dua switch? Kenapa tidak satu switch saja? Pertanyaan dari Asikin. Gimana, Nu? Mau jawab, Nu? Untuk yang di bagian station ya, untuk switch. Mungkin kita belum melihat. Nah, di bagian sebenarnya yang kita buat di komponen layer sendiri pun baik itu dari lebih dari field sampai ke mungkin lebih ke station ya, dan beberapa di operation gitu. Nah, itu kita masih belum mendapatkan banyak informasi, sehingga dia komponennya butuh satu switch atau dia punya modul lokal berapa buah, itu kita belum lihat lebih lanjut gitu. Nah, fungsi dari switch sendiri, kalau dari saya pribadi pun juga masih belum belajar lebih banyak. Apakah dia hanya butuh 2 atau butuh 1? Nah, itu kita belum tahu. Yang pastinya dia switch ini maksud kita tuh yang pastinya dia berhubungan sama modul lokal gitu. Jadi switch 1 untuk modul lokal BMS, switch yang 2 buat modul lokal Cybertruck. Kira-kira gitu sih. Jadi awalnya alasan kita switch-nya 2 itu untuk 2 modul yang berbeda itu. Tapi sebenarnya ya emang itu tadi sih. Jadi belum banyak tahu tentang switch itu untuk. Nah, jadi kami membuat 2 itu karena mungkin secara awamnya yaitu satu switch-nya untuk yang modul lokal BMS, terus satu switch lagi untuk modul lokal Cybertruck itu. Udah kejawab, Asikin? Oke, katanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, maksudnya friction sama dengan 0 itu bagaimana? Oh, itu mungkin yang saya jelasin tadi. Nah, mungkin di bagian ini. Nah, sebenarnya bisa gimana ya? Semacam kalau lebih enak dilihat di gambar, mungkin bisa dilihat. Mungkin di sini aja. Nah, jadi kalau misalkan friction sama dengan 0 itu jadi saat pengguna Cybertruck itu menekan pedal rem, dia bukan malah mengontrol remnya itu pencengkram dari cakramnya itu bekerja gitu, tapi dia malah melepas, malah bukan melakukan itu, tapi malah membiarkan. Jadi sehingga saat dia bergerak ini dihambatnya bukan oleh rem cakram tersebut, akan tetapi oleh
generatornya sendiri gitu. Jadi generatornya ini semacam ada perpindahan penggerakan di mana bannya ini bergerak untuk menggerakkan generatornya, sehingga di generator ini sendiri membutuhkan energi. Nah, energinya itu habis dan dipakai buat listrik. Kira-kira gitu sih enaknya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada generative braking torque, terus ada friction braking torque, dan total braking torque. Total braking ini kita asumsikan 100% terus. Nah, saat braking, saat dia ngerem, itu kalau misalkan di sini 100%, generative braking torque-nya 100%, ini friction-nya 0%. Nah, akan tetapi ini gambarnya sedang dalam proses gitu ya. Di mana prosesnya ini lambatnya tuh lagi dari lambat sampai diam. Nah, sehingga dia tuh butuh pengereman seperti biasanya, yaitu rem cakram. Di mana saat ada terjadi friksi, maka persenannya energinya habis di sini dan generatifnya cuma 60%-nya. Kira-kira gitu. Yang bisa dijelasin. Apakah udah jelas, Kak Partanu? Oke, makasih. Yang tadi saya kelewatan belum dijawab tuh yang ini driving range, driving distance. Driving distance. Nah, sekali charging itu jaraknya berapa dia bisa mampu? Gimana, Nu? Mau jawab? Oh, kalau Bisa. untuk range jadi jarak tempuh Cybertruck itu ya, Pak? Ya. Untuk jarak tempuhnya itu berkisar dari 540 sampai 1080 km untuk 3 situasi yang berbeda, yang diantaranya tuh yang untuk mild weather, terus cold weather itu, Pak. Jadi yang Mudah banget ya. Jadi cuman tadi berapa kWh tadi? 80 kWh ya? 87,5 kWh. 87 kWh sebuah Cybertruck bisa sampai 1000 km, jauh banget. Oh itu maksud saya bukan untuk satu kali. Nah, itu kalau baterainya sendiri kami kan belum tahu, belum mendapatkan informasi yang cukup, tapi itu dibandingkan dengan Tesla Model X, itu kapasitas untuk satu baterainya Cybertruck itu 87,5 kWh. Tapi mengenai kayak mungkin berapa baterainya gitu juga kami belum tahu. Jaraknya belum tahu ya, jarak jangkaunya ya, sekali charging. Belum, untuk jarak jangkau sekali charging belum tahu. Mungkin lebih tepatnya gini, untuk kapasitas baterainya sendiri kita belum tahu lebih pastinya berapa. Tapi untuk spesifikasi driving range-nya itu sendiri udah ada sebenarnya dari Tesla-nya. Udah ada tiga buah spesifikasi yang dual motor, single motor, dan trimotor. Nah, cuman kita mungkin lebih nggak tahu di bagian kapasitas baterainya aja, Pak. Gitu. Ya. Jadi yang 87,5 itu tadi juga penulis di website itu menganalogikan jika dibandingkan dengan Tesla Model X yang ukurannya sekian persen lebih besar gitu. Jadi baterainya mungkin kapasitasnya juga lebih besar sekian gitu, Pak. Belum pasti apakah segitu. Iya. Mengira dari produk dia yang sendiri, yaitu Tesla Model X, soalnya Tesla ini sendiri kebanyakan memakai model baterai yang sama, bentuk baterai yang sama, sehingga bisa dikira-kira gitu. Oke. Mungkin pertanyaannya dilanjut.
Di pertanyaan Asikin lagi, jika Cybertruck beneran digunakan sebagai kendaraan di Mars, bagaimana proses chargingnya? Apakah tetap ada port charger atau hanya menggunakan arus DC dari PV? Oh, visioner ya. Benar, ya, tinggal di Mars. Mungkin di sini ya. Nah, gimana Nu mau jawab? Belum tahu sih. Gimana Masih ya? nyari, masih memikirkan. Kita kurang tahu sih. Mungkin lebih tepatnya ya. Dari Mars sendiri pun dibutuhkan power generator sendiri ya pastinya. Nggak mungkin lah kayak semacam modul energi gitu terus dibawa dari bumi ke Mars secara terus-menerus. Nah, itu kayak ngabisin energinya di perjalanan. Yang pastinya di Marsnya sendiri butuh power generator sendiri, jadi ada PLN tersendiri di Mars. Kira-kira gitu sih. Apakah tetap ada port charger atau hanya menggunakan arus DC dari power PV? Oh, dari PV. Ya. Ya kita nggak tahu juga sih, mungkin bisa menggenerate energi selain dari ngeremnya tadi juga dari apa namanya? Dari solar ya. Tapi yang kita tahu pastinya di Mars itu apa ya, semacam gravitasinya nggak sebesar di bumi gitu. Jadi kalau misalkan berjalan kayaknya nggak usah pakai mobil lah, jalan langsung aja. Bisa lompat-lompat. Bisa langsung terbang. Gitu. Kira-kira gitu sih. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan Wayan ya. Iya. Apa alasan Tesla menggunakan coolant flow? Apa coolant flow ini yang dimaksud? Apa coolant flow yang dimaksud ini berhubungan dengan sistem refrigerasi mobil atau terpisah? Nah, yang kita tahu coolant flow ini benar-benar khusus buat khusus buat baterai ya. Jadi sistem refrigerasi mobilnya ini kemungkinan besar ya terpisah antara. Ya, Oh ya, mau menambahkan juga kalau ini sendiri, baterainya sendiri juga itu dari yang kami baca itu masih ada 2 kemungkinan. Jadi apakah menggunakan Rivian up atau Tesla paten up. Jadi untuk pendinginnya itu apakah dia itu berupa dua plat datar yang dibatasi gitu oleh pendingin, atau baterainya itu langsung tertanam ke pendingin. Tapi dari situ penulis lebih cenderung ke kemungkinan besar yang akan diterapkan pada Cybertruck itu adalah yang Tesla paten up. Jadi baterainya itu langsung ditanam ke pendingin. Itu salah satu alasannya juga agar lebih efektif itu untuk sistem pendinginnya. Iya, oke. Oke, Ya, lanjut, Mangga. pertanyaan selanjutnya, kenapa Dari Tesla menggunakan Modbus RTU sementara mobil listrik lain menggunakan CAN bus? Apa sih pertimbangan Tesla memilih Modbus RTU? Gimana? Mau jawab, Nu? Boleh deh. Nah, jadi kami juga masih kurang paham tentang perbedaan Modbus sama CAN bus itu, tapi yang kami tangkap perbedaan antara Modbus sama CAN bus itu adalah kalau untuk Modbus
itu adalah protokol level yang biasa digunakan untuk file bus dan juga controller. Kalau untuk CAN bus itu terbatas hanya pada file bus saja. Jadi kalau untuk Cybertruck itu sendiri kan tadi seperti yang dijelaskan pada ini ada controller beban listrik juga gitu kan. Terus ada yang dikontrol seperti acceleration sama steeringnya juga itu. Jadi mungkin karena itu, jadi sepertinya lebih efektif untuk menggunakan Modbus karena bisa untuk controllernya itu. Mungkin seperti itu sih. Untuk yang communication protocol mungkin dicek lagi. Nah, Yeah. tadi kan sebetulnya yang Tesla model apa tuh tadi? Yang ada gambarnya? Oh, yang slide mana Pak kira-kira? Tadi ada yang gambar driving control unit. Oh, driving control. Oh, yang ini Pak. Nah, kemungkinan ini kan sebetulnya ini protokol komunikasinya ini. Jadi ini tuh FlexRay protokol komunikasinya, bukan Modbus RTU. Gitu. Oh, iya sih. Jadi FlexRay itu adalah pengembangan protokol komunikasi dari CAN bus. Gitu. Kompatibel? Dia kompatibel nggak? Kompatibel atau enggaknya saya belum cek, tapi dia pengembangan protokol komunikasi dari CAN bus. Jadi fungsionalnya lebih tinggi daripada CAN bus gitu. Tapi sebetulnya basis dari Tesla sendiri itu CAN bus gitu. Bus ya. CAN bus. Tapi khusus yang untuk komunikasi dari ECU Electronic Control Unit ke Electronic Control Unit, dia pakai FlexRay Communication ini gitu. Jadi kemungkinan ya tetap CAN bus ditambah dengan FlexRay Communication ini. Nah, sebab ini komunikasi yang lebih tinggi daripada CAN bus, fungsional sama kecepatannya. Nah, kan ini judulnya juga tuh. Kalau ini Audi ya? Iya, ini Audi, Pak. Oh, yang udah produksi duluan. Nah, jadi ya kalau dilihat di beberapa referensi juga masih CAN bus Tesla tuh gitu. Terima kasih Pak Irsad atas pencerahannya. Iya. Oke, sudah semua. Sudah semua ya? Sudah semua kalau Sudah. yang di chat. Oh iya. Mungkin satu lagi kalau mau ada yang bertanya langsung, mungkin dari dari penonton ada yang mau bertanya? Satu sebagai tambahan. Daftar hadir udah pada ngisi semua ya? Daftar hadir, coba saya cek. Yang belum ngisi Kori, Ranggo, sama Genta. Belum ngisi tuh. Genta, Ranggo belum, sama Kori belum ngisi. Mungkin ngejelasin lebih lanjut mungkin Pak. Ya. Nah, mungkin di bagian komponen layer ya, kita ngisi di enterprise itu ada beberapa, yaitu ada supercharger, CHAdeMO, J1722, Tesla wall connector. Nah, di sini kita pastinya ini kosong, soalnya emang bukan bahasan kita ya, kayak ini pastinya ada suatu sistem di mana
dia bisa ngasilin DC charging dan AC charging station. Nah, cuman kira-kira apa aja sih yang semacam enterprise yang bisa menghasilkan charging station ini? Kira-kira 4 ini. Mungkin lebih spesifiknya di bagian ini. Ada C172, ada supercharger, CHAdeMO, terus ada mobile connector, di mana mobile connector ini yang berhubungan dengan output dari rumah kita gitu. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu silahkan ditutup aja. Kita lanjut ke yang satu lagi. Ada 3 grup ini. Ada 3 grup Pak hari ini. Masih Sekian. cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami Cybertruck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, silahkan presenter selanjutnya Wayan dan Teza. Oke.